Jumpa lagi bersama Radika di W Channel. Kali ini saya hanya mau membahas sesuatu, yaitu yang berhubungan dengan COVID, vaksin, masker. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga kalau ada Anda ingin menanyakan sesuatu atau ingin keterangan yang lebih jelas, boleh komen di bawah video ini, oke? Nah, yuk kita bahas tentang masalah ini. Oke. Sejak tahun 2019, setelah Lebaran Cina, bulan 2 kalau nggak salah itu ya, wabah COVID itu datang ya, pertama dari Cina, daerah Wuhan. Sebenarnya sebelum itu sebenarnya udah ada, tapi mereka masih bisa menangani dan belum bisa keluar, istilah penyakitnya itu belum bisa keluar karena ya belum ada orang luar atau negara lain yang kena, karena mereka sendiri dari negaranya pergi ke daerah-daerah tertentu atau negara-negara tertentu. Nah, setelah itu mulailah dari Hong Kong, terus berbagai negara mulai kena virus ini, virus COVID ini ya. Virus COVID ini memang saya akui ganas dan sangat-sangat menakutkan. Banyak orang yang takut akan virus ini. Awalnya kemunculan virus ini memang sangat-sangat menakutkan semua orang. Tetapi kenapa tidak ada vaksin ketika virus ini keluar? Hanya saja mereka hanya ibaratnya menjaga dirinya mereka sendiri, bahkan belum ada karantina juga. Setelah itu tahun 2020, kalau tidak salah bulan 3 ya, Januari, Februari, Maret, bulan Maret, mulai berlakunya adalah masker. Saya melihat kontrak kerja dengan perusahaan masker dengan seluruh dunia, yaitu akhir Maret, pokoknya bulan Maret 2020 sampai 2022. Perusahaan masker mempunyai kontrak kerja di seluruh dunia hanya 2 tahun. Mereka 2 tahun kontrak kerja ya. Selama kontrak kerja masker dengan seluruh dunia, semua orang harus dan wajib menggunakan masker. Siapa yang melanggar pasti didenda, tergantung negaranya ya. Saya tidak tahu ya dendanya berapa tiap negara, saya kurang paham. Nah, di situ semua orang menggunakan masker, sehingga harga masker yang tadinya nggak pernah dipakai sangat murah melambung tinggi, dan bahkan untuk mencari stok aja sangatlah sulit ya. Ya, saya selalu mengikuti peraturan pemerintah menggunakan masker setiap keluar rumah, karena selain saya takut didenda juga ya biar aman aja, nggak ada masalah di luar rumah ya, karena ya kita untuk apa sih hanya menggunakan masker itu mudah lah ya, hanya menggunakan gitu kita aman kemana saja, kita boleh apa saja gitu ya. Emang sih nggak boleh sembarangan makan, nggak boleh sembarangan minum di jalan, atau nggak boleh intinya membuka masker ya, karena itulah, karena peraturan itu harus menggunakan masker. Setelah menggunakan masker 2021 bulan 5 kalau nggak salah, Mei, tanggal akhir Mei kalau nggak salah, 2021 sampai 2022
itu adalah kontrak kerja sertifikat vaksin dengan seluruh dunia. Semua orang harus vaksin dan mereka mendapatkan sertifikat sehingga mereka bisa keluar ke negara manapun atau dengan penerbangan ke seluruh negara. Terus ya maksud saya penerbangan ke negara-negara yang dibuka, yang nggak di lockdown gitu ya, menggunakan fasilitas umum terus ke mall ataupun kemana saja ya, pokoknya bisa mereka akses karena mereka punya setiap orang mereka memiliki sertifikat vaksin itu ya. Itu semua hanya berlaku, sertifikat vaksin itu hanya berlaku kontrak kerjanya 1 tahun dengan perusahaan sertifikat vaksin dan dengan seluruh dunia maksud saya gitu ya. Bahkan vaksin itu nggak akan berhenti ya, karena di dalam kontrak kerjanya virus ini kalau nggak salah 2024 apa 25 gitu ya baru berakhir total. Sebelum tahun kontrak kerjanya 5 atau 6 tahun kalau nggak salah. Sebelum itu berakhir, maka vaksin akan terus keluar varian-varian baru dan level-levelnya semakin tinggi ya, dan juga berbagai macam vaksin. Sebenarnya menurutku ya, emang peraturan pemerintah itu mewajibkan kita vaksin, tapi vaksin itu sebenarnya nggak bagus loh buat diri kita. Mungkin vaksin 1 kali is okay, tapi kalau kita terus-terus vaksin itu nggak okay ya. Pemerintah hanya menyarankan kita vaksin, sedangkan yang tahu tubuh kita, diri kita ya hanya diri kita sendiri, bukan dokter, bukan pemerintah, bukan insinyur, bukan apa gitu ya, hanya diri kita. Kita tahu diri kita dengan vaksin atau dengan tidak vaksin itu ya bagaimana gitu, itu hanya diri kita. Ya kalau pengalaman saya sendiri, alhamdulillah ya, saya tidak pernah vaksin sama sekali, satupun saya belum pernah. Waktu itu ceritanya begini, kenapa saya harus vaksin? Saya tanya pada diri saya sendiri. Sedangkan virus ini adalah awalnya keluar itu sangatlah ganas mematikan. Intinya, kenapa? Kalau memang saya takut, kenapa nggak dari awal? Seharusnya mungkin 6 bulan atau di bawah 1 tahun saya harus vaksin untuk mencegahnya. Tapi saya pikir-pikir justru vaksin adanya setelah virus ini berjalan 1 tahun lebih kalau nggak salah, 2 tahun gitu ya. Terus juga saya udah sempat daftar untuk vaksin pertama, tetapi saya melihat kenyataan kenyataan gitulah. Kenapa teman-teman saya yang udah vaksin 1 atau 2 kali dia justru kena COVID? Kenapa kekebalan tubuh mereka justru lemah, kata saya. Mereka tidak pernah keluar sama sekali dari rumah. Mereka hanya di rumah. Semua aktivitas di rumah. Tidak pernah ke pasar belanja, tidak pernah bertemu banyak orang. Tapi kenapa mereka kena, kata saya. Ya mungkin kalau mereka sering keluar is okay ya, tapi mereka di rumah loh, kenapa kok kena? Itu pertanyaan saya. Terus mereka yang udah 2 atau 3 kali vaksin juga, kenapa mereka juga kena vaksin? Terus apa gunanya kita vaksin? Apakah vaksin itu benar-benar menangkal atau tidak? Sebenarnya ya, setiap manusia itu udah ada daya tahan sendiri yang natural dan normal. Kita punya daya tahan tubuh masing-masing. Selagi kita bisa menjaga, daya tahan tubuh kita masih normal. Ibaratnya kalau mungkin
kita ya yang tidak vaksin gini, kita mendapatkan kekebalan tubuh 100% dari dalam diri kita sendiri karena mereka emang tubuh kita emang memproduksi itu untuk kekebalan tubuh. Tapi kalau kalian udah vaksin 1 kali, itu kekebalan tubuh kalian udah turun, anggap aja lah udah turun 20%. Kalau kalau kalian vaksin 2 kali berarti 40%. Kalau 3 kali 60%. Dari 100% itu ya. Terus juga gini, akhirnya saya renungkan, ya emang masih banyak yang bilang saya itu gila, saya itu crazy, saya itu orang yang nggak benar, nggak waras, nggak apa. Kata saya is no problem. Saya bilang that is my body, is not your body. That is my healthy, is not your healthy. I understand my body. You don't know my body how. Like that. Maka dari itu ya emang jujur saya nggak bisa ke tempat keramaian seperti mall, nggak begitu bisa menggunakan transportasi yang harus menggunakan sertifikat vaksin, apalagi ke restoran kemanapun. Jadi ya sejak itu saya menghabiskan waktu kalau saya lagi free libur hanya dengan hiking, karena hiking tidak ada peraturan harus vaksin. Ke mall iya, ke tempat pemerintahan kayak rumah sakit, puskesmas, mana-mana semua, kayak ke supermarket, sekolah, kemana emang menggunakan vaksin. Tapi ke tempat alam terbuka tidak ada peraturan yang tertulis bahwa hiking itu menggunakan vaksin. Maka dari itu di situ saya sering hiking berawalnya. Setelah itu saya yakin karena saya melihat langsung kontrak-kontrak kerja itu, dari kontrak percobaan para ilmuwan, terus para pakar mengenai virus ini, yang tadinya ini virus dipercobakan pada binatang-binatang ya, mereka berhasil dan sukses, akhirnya mereka gunakan pada manusia, yaitu kita. Nah, di sini kita sebagai manusia kita bisa mengikuti permainan mereka atau menolak permainan mereka. Kalau kita nggak suka, ya udah nggak usah vaksin, no problem. Apapun resiko ya kita tanggung sendiri toh. Vaksin tidak vaksin, kalau emang waktunya kita udah meninggal, ya meninggal saja. Mungkin karena kecelakaan, mungkin karena penyakit sebelumnya, kita yang punya riwayat penyakit atau gimana. Ingat, bukan karena kita vaksin umur kita panjang, nggak ada ceritanya. Bukan karena vaksin kita terbebas dari COVID, nggak ada ceritanya. Di luar negeri, terutama di Hong Kong, mayoritas yang sudah vaksin mereka kena COVID. Ya, di negara manapun juga ya. Nah, sekarang sesuatu yang kalian lihat di berita, di internet, di semua itu memang semua mengatakan vaksin aman dan bagus untuk menangkal atau menambah daya tahan tubuh. Tapi kenyataan is no, tidak ya. Karena apa? Kalau mereka terus terang kejujuran mereka bahwa berbahaya bagi tubuh kita, nggak akan ada orang memvaksin. Bahkan kenapa? Ada undian door prize ini itu yang bagi vaksin, karena untuk memikat daya tarik ya, sebagaimana seorang sales mempromosikan barang dagangan seperti sales motor, mereka bagaimana caranya mempromosikan motor itu agar ada pembeli dan mereka dapat keuntungan. Maka dari itu ya emang sih ini emang konyol ya kenyataannya, tapi ya emang begini toh. Alhamdulillah, karena saya udah tahu dari awal, karena memang kalau masker saya selalu patuhi dan selalu saya pakai masker setiap keluar dari rumah ya, bahkan jarak dekat pun saya selalu pakai masker. Kalau vaksin saya tidak. Kenapa? Karena saya nggak percaya dengan vaksin
saya terbebas dari virus. Tapi saya percaya dengan doa, dengan keyakinan dan menjaga kondisi tubuh, maka jangankan virus, semua penyakit pasti tidak akan mendekat pada kita. Terutama jangan terlalu stres ya, karena stres sangatlah mudah. Karena semua ya, dari 2 vaksin Sinovac dan Biontech, itu yang bagus Biontech. Biontech itu vaksin alami ya, dia vaksinnya dari virus yang sudah mati, dia potong, dia jadikan obat gitu. Jadi dia maksudnya nggak terlalu kuat buat, emang sih nggak kayaknya. Kalau obat ibaratnya dia dosis rendah ya Biontech ya. Kalau Sinovac dia dosis tinggi, karena Sinovac itu ngambilnya dari virus yang masih hidup, dia jadikan untuk penangkalnya. Tapi justru salah. Karena apa? Virus yang sudah ada di dalam tubuh kita, dia akan berantem dengan virus dari vaksin itu. Coba bayangkan, satu vaksin itu obatnya berbeda dengan vaksin kedua, vaksin ketiga, belum kita punya virus. Kalau udah 3 kali vaksin, otomatis kita punya 4 virus ya, dia berkelahi di tubuh kita. Apakah tubuh kita sehat untuk perkelahian virus-virus di dalam tubuh kita? Mungkin membuat tubuh kita nggak sehat. Mungkin ada berbagai masalah, kendala. Kalau yang Sinovac nggak begitu ganas ya. Kalian bisa mencegahnya dengan rutin beraktivitas di bawah sinar matahari. Kalau seorang petani jelas mereka sehat. Kalaupun dia bukan orang petani, orang kantoran, gunakan waktu libur untuk jalan-jalan di bawah sinar matahari pagi ya. Ambil D, vitamin D-nya. Bukannya udah siang-siang itu bukannya vitamin, itu namanya ibaratnya malah merusak tubuh kita. Ataupun kalau ada kesempatan pagi pas ada sinar matahari, kalian berjemur juga. Pola makan kalian dijaga ya. Tapi kalau yang Biontech itu kayaknya terlalu keras ya untuk mensterilkan tubuh kita. Kayaknya nggak bisa 100%, paling bagus 50% itu ya, dengan cara yang kayak kita lakukan untuk Biontech itu ya. Tapi ya itu semua tergantung kalian, keyakinan kalian. Kalau saya yakin semua penyakit yang membuat ada Sang Pencipta, maka kita memohon kepadanya, dia juga yang bisa menangkal penyakit itu dari penyakit buat kita. Kalaupun ya jangan hanya kita sudahlah istirahat gini-gini, bukan. Tapi kita juga harus rajin olahraga, makan teratur, makan juga ya yang sehat-sehat lah ya. Jangan, kalau bisa jangan fast food gitu ya. Kalau bisa tuh ya beli yang masakan yang masih seger-seger gitu. Jangan fast food yang udah freezer itu nggak bagus juga ya. Lebih baik makan gado-gado, pecel. Pokoknya makan makanan gitu dia lebih fresh, lebih enak daripada kalian makan burger, pizza, semacam itu. Sebenarnya nggak bagus ya, soalnya daging itu adalah bukan yang fresh ya. Saya harap dari pemasukan saya kalian bisa berpaham. Tolong sekali pesan dari saya, kalaupun masih ada vaksin selanjutnya, tolong demi tubuh Anda berhentilah. Tapi kalau kalian happy dengan vaksinnya, kalian boleh vaksin. Tapi kalau kalian ragu dan kalian bisa membedakan sebelum kalian vaksin keadaan tubuh kalian dan sesudah vaksin apa perbedaannya, kalian lebih tahu lah. Terutama sebenarnya anak kecil tidak boleh loh. Ya jujur, anak saya 1 kali, karena apa? Terpaksa, karena tanpa vaksin anak saya nggak bisa masuk sekolah.
Ya akhirnya saya ambil yang biotek tapi 1 kali. Udah. Tapi sekarang saya pikir kalaupun ada lagi, saya lebih baik anak saya tidak sekolah daripada anak saya sekolah harus vaksin lagi. Kenapa? Karena beberapa tahun yang akan datang, mungkin kasihan ya anak-anak saya, mungkin kondisi tubuhnya gitu. Lebih baik nggak terlalu banyak vaksin. Karena sebenarnya virusnya belum berakhir dan vaksin akan selalu ada. Ya, itulah penjelasan dari saya. Ingat, kontrak kerja penelitian virus kalau nggak salah 5 sampai 6 tahun ya. Masih berjalan baru berapa tahun ya? 2019, 20 udah 1 udah 2 23. Baru 4 tahun, berarti sekitar 2-3 tahun lagi baru berakhir ya virus ini ya. Kalau vaksin dia akan ada varian-varian baru sampai kontrak virusnya selesai, baru vaksin juga selesai. Tapi kalau masker sudah dibebaskan karena kontrak kerja masker hanya 2 tahun dengan seluruh dunia dan mereka tidak perpanjang kontraknya dengan dunia lagi. Begitu juga sertifikat vaksin. Perusahaan sertifikat vaksin hanya menggunakan 1 tahun kontrak kerja saja dengan seluruh dunia. Setelah itu mereka tidak perpanjang lagi kontrak kerja vaksin. Dan tunggulah kelanjutannya apa, bagaimana baru saya dengar kelanjutannya di next video ya, tentang dunia digital atau chip pada tubuh manusia. Itu lagi saya pelajarin, lagi saya searching ya, di apa ya, ada dia emang para ilmuwan yang meneliti itu. Nanti kalau saya udah dapet lebih jelasnya saya akan cerita kepada kalian. Dia jadi dunia akan menggunakan chip di tubuh manusia. Di sini mungkin chipnya kecil. Dia semua data kita ada dari semua perbankan, terus alamat semua ada. Mungkin suatu saat tidak ada lagi internet, tidak ada lagi HP, tidak ada lagi paspor. Hanya dengan menggunakan tubuh kita udah bisa keliling dunia. Yuk ikuti ya cerita selanjutnya suatu saat yang membahas chip di tubuh kita. Nah, maka dari itu Radika di DWG Channel mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dan menyaksikannya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bunyikan lonceng juga. Kalau kalian mau bertanya-tanya boleh tanya di kolom komentar ya. Kali ini saya tidak jalan-jalan, tidak kuliner, tidak apa. Kali ini video saya hanya bercerita pengalaman pribadi, yaitu pengalaman yang sedang terjadi di dunia. Ini adalah permainan dunia. Siapa yang menang, dia akan menjadi pemenang. Siapa yang kalah, dia akan jadi kalah. Pokoknya jangan lupa. Oke, bye-bye.